Shalom Alaikum, Bersama Masia. Di nama Tuhan, pada pagi hari ini kita berkumpul kembali untuk bersama-sama beribadah kepada Allah dan mendengarkan suara firman-Nya. Surat yang tadi kita dengarkan pembacaannya diambil dari surat 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, saudara. Saudara, di situ Rasul Paulus berkata bahwa dalam 1 Korintus 15 ayat pertama, aku Paulus hendak mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Saudaraku yang terkasih, apa yang dimaksud dengan Injil yang Paulus katakan ini? Apakah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tentu tidak. Karena pada waktu Paulus menulis surat Korintus, Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum menuliskan Injilnya. Jadi apa yang dimaksud dengan Injil yang Paulus beritakan kepadamu, gereja Korintus, dan yang telah jemaat atau gereja terima dari Rasul Paulus? Dan di mana Rasul Paulus mengatakan di dalam Injil itu kamu teguh berdiri, dan oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil kamu diselamatkan. Apa maksudnya, Bapak Ibu Saudara? Oleh Injil kamu diselamatkan. Di situ Rasul Paulus menjabarkan apa itu Injil. Injil dari kata Yunani evangelion, ya. Artinya adalah kabar baik, good news, kabar sukacita. Tentang apa, Bapak Ibu Saudara? Tentang Yesus Kristus, di mana Paulus menjelaskan bahwa iya, Yesus telah mati karena dosa-dosa kita, telah dikuburkan, telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, dan dia telah menampakkan diri kepada siapa? Kepada para rasul. Dan Paulus bersaksi yang paling akhir dari semua rasul dan yang paling hina dari semua rasul adalah kepada diriku sendiri. Oleh kata Paulus pada waktu itu, ia menampakkan diri juga kepadaku. Kalau kita mengingat penglihatan Paulus, setelah Paulus mengalami kebutaan akibat penglihatannya tentang Kristus, dia kemudian dibaptis oleh Ananias, ya, matanya disembuhkan, dia memberi diri dibaptis di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Dan dalam surat Galatia, Rasul Paulus berkata bahwa dia pergi ke tanah Arab selama 3 tahun. Setelah dari tanah Arab, dia kembali ke Yerusalem untuk bertemu dengan kolega-kolega rasul lainnya. Dan disitulah Rasul Paulus belajar mengenai kehidupan Yesus Kristus dari para saksi mata yang bersinggungan langsung secara fisik, face to face dengan Tuhan Yesus. Disitulah Rasul Paulus setelah mendapat penglihatan, dia pergi ke tanah Arab selama 3 tahun, dan menurut tradisi gereja, dia mendapat wahyu sendiri dari Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengajar Rasul Paulus seperti yang telah dia katakan juga di dalam surat yang sama, di dalam surat 1 Korintus, yang mengatakan bahwa yang telah kuterima dari Tuhan. Setelah itu Rasul Paulus bertemu dengan rasul-rasul lainnya. Dan disitulah Bapak Ibu Saudara, Paulus terlibat di dalam pelayanan pekabaran Injil. Sehingga oleh karena itu, menurut bacaan Injil yang tadi kita sudah dengarkan juga, kisah tentang orang muda yang kaya, yang dia katakan hendak menjadi sempurna. Dia bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, ya, kalau di dalam Injil yang lain, Injil Markus dan Lukas dikatakan guru yang baik, apa yang bisa aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Lalu Tuhan menjawab, mengapa engkau katakan aku baik? Hanya satu yang baik, yaitu Allah saja. Saudara, kalau kita tidak mengerti ini, maka kita akan berpikir, oh, Yesus tidak baik, yang baik hanya Allah saja. Buktinya Tuhan Yesus berkata, mengapa engkau katakan aku baik? Karena hanya satu saja yang baik, yaitu Allah. Ketika kita mengaku Yesus itu baik, Yesus sedang mengatakan bahwa engkau mengatakan aku baik, berarti engkau percaya bahwa aku adalah Allah. Karena hanya satu saja yang baik, yaitu Allah. Dan Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Makanya ketika orang muda ini berkata guru yang baik, Yesus berkata,
Mengapa engkau katakan aku baik? Kalau engkau katakan aku baik, berarti engkau mengakui bahwa aku adalah dia. Nah saudaraku, kalau hendak mengikut Yesus, di situ Tuhan Yesus berkata, jualah segala milikmu. Artinya apa? Melepaskan semua yang kita miliki, melepaskan jabatan yang kita miliki, melepaskan segala hal pengetahuan kita yang kita miliki sebelum kita mengenal Kristus Yesus. Sama seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa semuanya itu kuanggap sampah, ya kan, di dalam suratnya. Bahwa pengenalanku akan Kristus telah membuat segala sesuatu, ya, dia keturunan Yahudi, disunat pada hari ke-7, dari suku Benyamin, semua kebanggaan-kebanggaan duniawi itu Rasul Paulus anggap seperti sampah karena pengenalannya akan Kristus Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah itu sulit, sama seperti seekor unta yang masuk melalui lubang jarum. Konon katanya Bapak Ibu Saudara, di Israel sana ada namanya pintu gerbang lubang jarum. Ya, saya belum pernah ke tanah Israel, tapi dengan membacakan kita jadi tahu. Ya, yang pernah adalah Pak Bambang. Beliau pernah berkata juga bahwa di sana ada yang namanya pintu gerbang lubang jarum, di mana pintu gerbang itu memang sangat kecil dan seekor unta yang membawa muatan dagangan kalau hendak masuk melalui gerbang itu memang harus menunduk si unta itu. Jadi harus ngesot, dan semua barang-barang yang dipikul di punuknya harus dilepaskan dulu sambil untanya itu ngesot dan begitu susah didorong-dorong untuk bisa melewati itu. Begitu juga kalau kita hendak mengikut Kristus Yesus, Bapak Ibu Saudara, maka kita harus melepaskan segala sesuatunya yang mengganggu, ya, pertumbuhan rohani kita, melepaskan segala keraguan dalam jiwa kita, melepaskan segala sesuatu yang menjadi penghambat. Kalau dalam cerita ini tentang kekayaan materi, ya, orang muda yang kaya. Dan respon orang muda ini, dia sangat sedih karena dia harus melepaskan semua itu. Padahal Tuhan berkata, lepaskan itu, sesudah itu kamu baru bisa mengikut aku. Saudara, pada waktu itu sangat enak mengikut Yesus, gampang, bisa ketemu secara fisik. Lalu bagaimana dengan kita sekarang, Bapak Ibu Saudara? Kita tidak bertemu Tuhan Yesus secara fisik, benar? Lalu dengan cara bagaimana kita bisa mengikut Yesus? Rasul Paulus berkata di dalam surat yang ditulisnya, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Setelah Kristus naik ke surga, bukan berarti karyanya berakhir, tetapi melalui pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta kepada para rasulnya, Tuhan sudah mengamanatkan kepada para rasulnya. Bahkan di dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus menghembusi para rasul itu dengan Roh Kudus. Jadi dengan mengikut ajaran para rasul, maka kita sama seperti mengikut Yesus Kristus itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, oleh karena itu kita bersyukur pada pagi hari ini kita berada dan mengikuti ajaran rasul. Ajaran rasul adalah ajaran Yesus Kristus itu sendiri, bukan ajaran yang dibuat-buat oleh manusia, tetapi itu adalah ajaran yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Di dalam surat Timotius bahwa ajaran itu berguna untuk menginsafkan, ya, memperbaiki kelakuan, mengingatkan orang akan dosa. Itulah ajaran iman ortodoks. Jadi ajaran iman ortodoks bukan hanya sekedar di otak, teologi semata-mata, tetapi hendaknya itu juga masuk ke dalam sanubari kita, menginsafkan dosa-dosa kita, mengingatkan kita bahwa kita orang berdosa yang memohon, membutuhkan belas kasih Allah dan pertolongannya. Mengikuti ajaran Rasul sama seperti kita mengikut Kristus. Oleh karena itu, apapun latar belakang kita, apapun latar belakang teologi kita, apapun latar belakang gereja dan kepercayaan kita, kita tanggalkan semua itu. Sama seperti perintah Kristus, tanggalkan semua itu, baru kita bisa layak untuk mengikut Yesus. Selama kita masih memegang yang lama, selama kita masih memegang dan menyimpan, memelihara kantong kirbat anggur yang lama, tidak akan bisa
kita menerima anggur baru dari Tuhan, karena kantong yang lama itu rapuh. Kantong yang lama itu adalah doktrin buatan manusia. Tetapi kita harus meninggalkan kantong lama itu dan kita ganti dengan kantong yang baru, yang mana Paulus mengatakan kantong itu atau bejana itu adalah bejana tanah liat yang kami miliki di dalam hati, sehingga kita bisa menampung anggur baru, sehingga kita bisa mengikut Yesus masuk dalam kerajaannya. Dan ayat terakhir mengatakan, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Oleh karena itu, saudaraku, jangan pernah menyerah apabila kita memiliki pergumulan, apabila kita memiliki saudara-saudara keluarga yang masih belum mau mengganti kantong lamanya, masih belum mau terbuka kepada ajaran para rasul. Jangan menyerah, terus doakan. Karena apa? Bagi Allah segala sesuatu itu mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan di dalam Injil Lukas dikatakan, dan tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya sedikit perenungan ini boleh menolong dan membantu kita di dalam pertumbuhan iman kita. Firman ini bukan hanya untuk saudara, tetapi firman ini juga untuk saya yang berani untuk berkata-kata. Oleh karena itu Yakobus sang rasul mengatakan, janganlah banyak di antara kamu mau menjadi guru. Karena apa? Tanggung jawabnya besar, Bapak Ibu Saudara, menjadi guru. Orang Jawa berkata guru itu digugulan, ditiru. Menjadi imam presbiter itu berat. Karena apa? Dia akan memakai fungsi sebagai guru, pengajar. Dan kalau seorang imam atau presbiter ini mengajar sesuatu yang baik tetapi dia tidak dapat melakukannya, dia akan dituntut lebih besar dibanding dengan jemaat yang dia ajar. Oleh karena itu, barang siapa kita yang memiliki panggilan ilahi ini, panggilan menjadi seorang presbiter, menjadi seorang hamba Allah, diakon, atau mungkin siapa tahu Tuhan ada yang memanggil kita menjadi seorang episkop. Apapun panggilan itu adalah suatu panggilan yang berat, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu mari kita doakan juga romo-romo kita. Beliau tidak hanya sebagai seorang guru, tapi juga sebagai seorang bapa, ya, seorang orang tua kita. Kita doakan supaya kiranya rahmat Allah boleh menyertai dalam kehidupan beliau, sehingga beliau juga boleh menolong dan membantu kita dalam pertumbuhan iman kita akan Kristus. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin.